Halo semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kita update terkait perkembangan terbaru mengenai kasus Brigadir J. Pada saat kemarin kita sudah bahas mengenai statement Verdi Sambo pada saat dilakukan pemeriksaan pertama kali sebagai statusnya tersangka. Ada salah satu alibi yang disampaikan Verdi Sambo atau motifnya adalah karena dia mendapatkan laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Dia dilakukan sesuatu hal yang menurut Verdi Sambo itu menghancurkan martabat, harga dirinya. Dia sebagai kepala keluarga ingin melindungi harkat martabat keluarganya. Nah, kemudian aku baru aja melihat teman-teman dari TV One melakukan laporan investigasi tentang peristiwa apa sih yang terjadi sebenarnya di Magelang tersebut. Apakah benar statement Verdi Sambo tersebut? Apakah benar itu secara keseluruhan atau bagian-bagian aja? Akan aku coba bacakan keterangan di sini yang diambil dari Kuat Ma'ruf yang merupakan salah satu dari 4 tersangka yang sudah ditetapkan. Selain ada Verdi Sambo, kemudian juga Baradae, serta juga Brigadir RR, Kuat Ma'ruf yang merupakan warga sipil itu ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan bahas juga profilnya seperti apa. Tetapi sebelumnya, aku mengucapkan terima kasih karena subscribersnya sudah naik 1% ya. Kemarin 24 sekian, sekarang sudah 24,7 lah. Hampir 25% teman-teman yang nonton sudah pencet tombol subscribe. It means a lot for me. Itu adalah support nyata kalian agar aku terus mengawal kasus ini hingga tuntas nanti. Nah, kemudian Kuat Ma'ruf ini ada beberapa keterangan yang disampaikan yang dihimpun dari teman-teman TV One di Magelang ya, bahwa mereka semua termasuk Verdi Sambo dan juga Ibu Putri tiba di Magelang di rumah mewahnya di sana dengan harga 1 miliaran rupiah. Ada beberapa teman-teman media juga yang melakukan investigasi mengenai hal tersebut. Itu adalah di 4 Juli 2022. Ada beberapa agenda dan juga peristiwa yang dilakukan di sana. Di 4 Juli 2022, Verdi Sambo dan juga Ibu Putri itu mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah di sana, di sekolah Taruna. Itu adalah sekolah yang asrama. Nah, kemudian di 6 Juli 2022, 2 hari setelahnya, mereka juga melaksanakan perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Tetapi aku tangkapnya juga di sini kejadian itu tanggal 8 ya teman-teman. Kejadian itu tanggal 8 Juli 2022 hari Jumat. Ini aku juga tangkapnya ada hal yang menarik untuk kita analisa. Karena apa? Di 6 Juli 2022 perayaan ulang tahun pernikahan, tetapi kan sehari sebelumnya, kalau 7 Juli 2022 itu adalah ada beberapa kejadian yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada dugaan bahwa Om Kuat atau Pak Kuat memergoki hal-hal yang sifatnya adalah menjatuhkan harga diri keluarga dari Verdi Sambo. Tetapi sehari sebelumnya, tanggal 6 Juli 2022, itu Kuat Ma'ruf itu mengatakan bahwa dia melihat Brigadir J dekat duduk dengan Ibu Putri di sofa ruangan tengah. Apakah ini, kan tanggal 6 itu juga kita tangkap bahwa Verdi Sambo itu ke Yogyakarta, karena memang bandaranya kan di Yogyakarta, di Magelang yang terdekat, itu pulang ke Jakarta kan di sehari sebelumnya. Terus, atau di tanggal 7 Julinya, kayaknya tanggal 6 Julinya sih menurut aku bahwa Verdi Sambo itu pulang, karena di 7 Juli 2022 itu ada adegan yang kalian tahu menurut keterangan dari mantan pengacara Baradae bahwa Baradae itu ditelepon sama Ibu Putri pada saat mengantarkan makanan ke putra-putri mereka. Itu nangis minta ngomong sama Ricky ya, RR itu. Kemudian pada saat pulang terjadilah melihat marah-marahnya si Kuat Ma'ruf ini ke Ibu Putri. Itu kan di tanggal 7 Juli 2022. Kemudian paginya tanggal 8 Juli 2022, CCTV yang udah kita bahas di video sebelumnya, itu kan Ibu Putri beserta rombongan pulang dari Magelang menuju ke Yogyakarta menggunakan 3 mobil ya, 1 mobil yang patwal, 2 mobil pribadinya. Nah, sebenarnya gini, kok dari 6 Juli 2022 setelah mereka melakukan perayaan ulang tahun pernikahan, kok Pak Verdi Sambo langsung pulang ya? Apa yang terjadi di ulang tahun pernikahan tersebut? Apakah terjadi sesuatu hal keributan, permasalahan rumah tangga, seperti yang diungkapkan salah satu istri anggota kepolisian bahwa dia mengatakan ini hanyalah masalah rumah tangga, tetapi banyak anggota Polri juga menjadi terbawa menjadi korban. Itu adalah alasannya. Tetapi bagi aku, istri ini juga harus melihat secara utuh ya teman-teman ya. Kalau seandainya kasus ini mulus, mungkin aja suaminya akan mendapatkan sesuatu hal yang besar. Tetapi karena rencananya gagal, ya resiko lah dugaannya.
kalau ini berhasil, mungkin aja suaminya akan naik jabatan atau mendapatkan pundi-pundi rupiah, tetapi karena gagal ya efeknya sekarang menjadi salah satu anggota kepolisian yang pangkatnya jenderal juga ya, itu yang diamankan di Mako Brimob. Jadi aku tidak terlalu membela untuk urusan itu karena butuh pembuktian lebih lanjut apakah beneran hanya karena masalah kode etik, apakah ada urusan pidana juga. Kemudian juga kalau kita bahas mengenai di kata ma'ruf yang di 6 Juli 2022 setelah perayaan ulang tahun pernikahan, kok dikatakan bahwa Brigadir J itu duduk di sofa dekat dengan Ibu Putri dan sempat ditegur sama Ma'ruf gitu, katanya nggak sopan begitu. Oke, padahal mereka sudah 2 tahun ya si Brigadir J itu mengawal Ibu Putri, ada kejadian seperti ini. Terus aku cek juga jejak digital dari Kuat Ma'ruf, ternyata Kuat Ma'ruf itu baru bekerja lagi ke Verdi Sambo itu baru 3 bulan teman-teman. Jadi dia kurang lebih sudah 2 tahunan selama COVID ini terjadi. Yang lalu dia itu sempat break karena masalah COVID, jadi nggak kemana-mana mungkin. Dia dirumahkan dan dia ini tinggal di daerah Bogor, di rumah yang cukup sederhana dengan seorang istri dan juga 2 anak. Dan baru mulai bekerja lagi di Jakarta sejak 3 bulan lalu karena sempat break 2 tahun karena COVID. Nah, bagi aku juga cukup unik ya. Kalau memang keterangan dari Kuat Ma'ruf ini yang mengatakan bahwa dia menegur Brigadir J pada saat di tanggal 6 Juli tersebut, duduknya di sofa di ruang tengah rumah pribadi yang di Magelang, itu nggak sopan, terlalu dekat. Apakah itu benar atau tidak? I don't know. Terus di tanggal 7 Juli 2022, yang ini adalah momen di mana dia, yang kita bahas menurut keterangan dari mantan pengacara Baradae, bahwa Brigadir J itu berada di kamar Ibu Putri dan ini yang membuat marah. Oke, ini aku dapatkan keterangan dari laporan tim TV One yang berada di Magelang untuk menyampaikan hal ini. Nah, tapi gini ya teman-teman, jujur pada saat kita mendapatkan data seperti ini, kita nggak bisa percaya 100%, apalagi yang menyampaikan adalah Verdi Sambo. Mohon maaf, sudah beberapa kali bohong kan ya, bohong masalah tembak-menembak, bohong masalah terjadi pelecehan seksual di rumah dinasnya di Jakarta Selatan, terus juga bohong dengan banyak lagi yang belum kita ketahui. Jadi menurut aku, apakah ini benar ataukah salah satu rangkaian alibi lainnya? Karena kalau aku melihat aroma-aromanya nih ya, kalau aku menilai bahwa Verdi Sambo ini berusaha menggiring motif adanya terjadi tetap pelecehan tersebut awalnya di rumah dinas, sekarang sepertinya dipindahkan ke Magelang karena ada dugaan juga untuk mencari simpati masyarakat. Terus kalian juga bilang gini, ngapain sih Anjas cari simpati masyarakat? Suka nggak suka, simpati masyarakat itu juga berpengaruh ke proses hukumnya loh. Misalnya dengan kasus Brigadir J ini. Kalau seandainya orang tua dari Brigadir J itu tidak melakukan aksi-aksi yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, memoto-moto jenazah, menguploadnya ke video ke sosial media, kemudian dengan aksi-aksi yang diupload banyak yang itu bukan aksi atau dramatis, tapi lebih karena memang kebiasaan budaya pada saat di warga Batak ada orang yang meninggal dunia, mereka meluapkan rasa emosi, kesedihan, kangen, teriak-teriak dan semuanya adalah bagian dari budaya mereka. Tetapi di era digital ini kemudian direkam, diupload ke sosial media dan banyak masyarakat yang simpati. Akhirnya awalnya secara tersirat kita melihat dengan tidak dilakukan pemakaman secara kedinasan, itu dalam tanda kutip sudah dikatakan bahwa dia ini bersalah gitu, melakukan pelecehan seksual. Tetapi kan sekarang sudah pupus tuh ya pasal mengenai pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan karena dari Bareskrim sudah menghentikan penyidikannya karena dinilai buktinya kurang kuat, tidak ada tindak pidana yang terjadi di situ. Nah, kemudian kalau kita kembali mengenai Kuat Ma'ruf ini, bagi aku juga apa jangan-jangan Kuat Ma'ruf ini adalah orang yang seharusnya kita tolong juga. Mungkin dia sebenarnya nggak terlalu berperan penting dalam kasus ini karena kalau aku cek dari jejak digital dari Bareskrim juga, Kuat Ma'ruf ini kan peranannya menurut dari kabar Eskrim, dia ini memberikan kesempatan menembak dan tidak melaporkannya ke polisi. Apalagi dia adalah warga sipil dan yang lainnya itu adalah anggota kepolisian. Kok aku lebih menduga bahwa jika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan Kuat, apakah Kuat Ma'ruf ini adalah orang yang lebih tepat dibandingkan dengan Baradae? Karena ya dengan data yang sudah kita dapatkan, keterangan dari mantan kuasa hukum Baradae yang mengatakan mereka ini ditawari uang, diiming-imingi, misalnya Baradae itu diiming-imingi 1 miliar rupiah, sementara Brigadir RR dan juga
Kuat Ma'ruf ya KM ini itu ditawari 500 juta rupiah. Itu kan setelah terjadi, apakah itu ditawari setelah terjadinya pembunuhan tersebut ataukah sebelum terjadinya pembunuhan tersebut? Kalau versi dari Ferdy Sambo sih itu sebelumnya. Kenapa aku bisa asumsikan itu sebelumnya? Karena di keterangan pada saat Kadif Humas Polri menyampaikan hasil pemeriksaan Ferdy Sambo pertama kali sebagai tersangka, selain hal tersebut, ada poin yang disampaikan Ferdy Sambo bahwa dia emosional setelah mendapatkan laporan dari istrinya adegan ataupun juga perilaku yang menghancurkan martabat Ferdy Sambo. Dia langsung memanggil Baradae dan juga RR untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Nah, Kuat Ma'ruf aja itu tidak disebutkan. Apakah itu sebuah tanda bahwa Kuat Ma'ruf ini justru orang yang seharusnya ditolong dibandingkan dengan Baradae? Karena Baradae dugaannya ada iming-iming uang dulu awalnya kalau aku tangkap dari keterangan Ferdy Sambo. Tetapi jelas kita harus melihat ini nanti faktanya di persidangan apa, dan ini adalah bagian termasuk kategori motif kah? Menurut aku iya juga, motif untuk masing-masing tersangka yang lainnya, dan motif ini akan menjadi salah satu poin penting pada saat hakim nanti, yang mulia hakim, menentukan hukuman maksimalnya. Tetapi walaupun motifnya utama tidak terbongkar, tidak usah khawatir, karena kan kalau di pengadilan hakim itu akan melihat fakta-fakta persidangan, mencocokkan tindakan atau perbuatan, yakni adalah pembunuhannya, dengan pasal yang dikenakan. Ya, yang dikenakan adalah pasal pembunuhan berencana untuk keempat orang tersangka tersebut. Tetapi bagi aku pribadi ya, Kuat Ma'ruf ataupun juga Baradae ataupun juga Brigadir RR itu harus diklarifikasi lebih dalam, karena mereka ini orang-orang kecil sih menurut aku. Misalnya kayak Brigadir RR ya, kan itu juga ada beberapa teman-teman media yang sudah melakukan peliputan di rumahnya. Rumahnya juga rumah sederhana, kosong, tidak ada orang tua, istrinya juga sudah tidak ada lagi di sana. Artinya kan mereka ini orang-orang kecil loh. Itu juga sama si Baradae juga orang kecil gitu kan ya, bukan orang yang kaya raya seperti jenderalnya Ferdy Sambo. Jadi motifnya memang tidak kuat sekali. Jadi kalau pada saat kita kan kalau di media massa beberapa waktu terakhir ini, kita sepertinya kayaknya pengen menolong gitu Baradae. Tapi ingat juga, nggak cuma ada Baradae, tapi juga ada dua tersangka lainnya yang orang biasa aja dan tidak memiliki motif untuk melakukan pembunuhan tersebut. Itu juga harus ditolong biar kita juga fair, teman-teman. So, itu adalah hal yang akan kita nantikan perkembangannya seperti apa. Ya, jangan sampai lah ya hukum dijadikan kayak industri gitu kan ya. Ya harus melihat dengan benar mana orang-orang yang melakukan perencanaan tersebut atau tidak. Tetapi walaupun aku ada kesan membela ketiga saksi lainnya selain Ferdy Sambo, tetapi aku juga tidak setuju kalau ketiga orang tersebut tidak mendapatkan hukumannya. Mereka juga harus mendapatkan hukuman, tapi yang setimpal begitu. Karena bagaimanapun juga mereka adalah pria dewasa, pria sehat, yang punya logika, punya hati nurani. Ya kalau seandainya diperintahkan oleh atasan melakukan hal yang tidak benar, ya harusnya ditolak, tidak usah diikuti. Karena kan mereka juga sebagai manusia punya hati nurani juga, dan punya logika, bukan orang yang nggak waras kan. Jadi aku membela untuk beberapa poin, tetapi kalau dibebaskan, aku juga tidak setuju. Harus ada hukuman agar ini atas azas keadilan kan ya. Walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Please tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.